Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan pastinya penuh misteri tentang pembagian zaman menurut kosmologi Nusantara. Dalam pandangan kosmologis Nusantara, sejarah dunia tidak berjalan lurus dari awal ke akhir, melainkan berputar dalam siklus zaman yang menggambarkan naik turunnya kualitas moral dan spiritual umat manusia. Ini adalah pemahaman mendalam yang diwariskan leluhur Jawa sebagai cara untuk membaca perputaran takdir semesta, bukan sekadar urutan peristiwa historis, tetapi sebagai cerminan dari kondisi batin dan kesadaran kolektif manusia. Zaman pertama disebut zaman lemah cacing, di mana dunia baru saja terbentuk, bagaikan tanah liat yang masih lembek, lunak, dan belum berisi kehidupan. Segala unsur alam semesta masih dalam proses penciptaan dan pematangan. Tidak ada manusia, tidak ada struktur sosial, hanya kehadiran kekuatan agung yang membentuk langit dan bumi. Zaman ini penuh kesunyian, namun menyimpan potensi yang luar biasa bagi kehidupan di masa mendatang. Setelahnya, tibalah zaman giling wesi, ketika bumi mulai padat dan keras seperti besi yang digiling. Ini adalah masa ketika kehidupan mulai bersemi, manusia pertama muncul, dan mulai mengolah alam. Namun, kehidupan tidak mudah. Zaman ini keras, penuh tantangan, dan membutuhkan kekuatan mental serta fisik untuk bertahan. Disinilah muncul cikal bakal struktur sosial, pemimpin dan rakyat, pekerja dan pemikir. Di masa ini pula, manusia mulai menyadari keberadaan kekuatan yang lebih tinggi, menjalin hubungan dengan alam, dan yang ilahiyah melalui simbol, ritual, dan kesadaran batin. Namun, seiring waktu, manusia yang mulai mengenal kemajuan justru tersesat oleh keserakahan dan nafsu. Maka, muncullah zaman kalabendu, masa kelam, dan penuh penderitaan. Ini adalah zaman di mana manusia lupa pada asalnya, terjerumus dalam materialisme, kesombongan, dan kekuasaan yang menindas. Kepercayaan terhadap hal-hal suci ditinggalkan, hukum dijungkir-balikan, dan pemimpin yang lalim merajalela. Alam pun ikut murka. Bencana alam, wabah penyakit, perang, dan kekacauan sosial menjadi ciri utama masa ini. Kalabendu adalah zaman cermin. Ia memperlihatkan keburukan manusia pada dirinya sendiri, agar kelak bisa bangkit kembali. Dari reruntuhan kalabendu, perlahan muncul zaman kalasuba, masa pemurnian, dan kebangkitan kesadaran. Manusia yang telah jenuh dengan kekacauan mulai kembali mencari makna sejati. Mereka mulai membangun hidup yang harmonis dengan alam, menata kembali tatanan sosial yang adil, dan menghidupkan nilai-nilai spiritual. Zaman ini seperti fajar yang menyingsing setelah malam panjang, memberi harapan akan dunia yang lebih baik. Para bijak bestari, guru sejati, dan pemimpin arif mulai bermunculan sebagai cahaya penuntun umat manusia menuju kebajikan. Namun, sebelum benar-benar mencapai kesempurnaan, tibalah zaman prasangka, zaman perhitungan, dan pengadilan. Semua amal manusia selama ribuan tahun akan ditimbang. Yang benar akan diangkat, yang batil akan tersingkir. Ini adalah masa transisi yang menentukan, penuh tanda-tanda besar, gejolak sosial, dan perubahan global yang mengarah pada titik puncak peradaban. Dalam tradisi Islam, ini mirip dengan akhir zaman. Dalam Hindu, seperti pralaya, dan dalam kejawen, ini adalah titik balik semesta. Dan akhirnya, dunia akan memasuki zaman palintangan, zaman kedamaian kosmis ketika manusia telah kembali mengenali jati dirinya sebagai bagian dari bintang-bintang, bagian dari alam semesta yang ilahiyah. Dunia menjadi damai, tidak lagi diperintah oleh ego, melainkan oleh kebijaksanaan. Kekuatan spiritual menjadi poros kehidupan, manusia hidup selaras dengan hukum alam dan hukum Tuhan. Zaman ini adalah penutup dari siklus, sekaligus awal dari siklus baru yang akan datang. Dalam pemahaman kejawen, siklus ini akan terus berulang selama manusia masih hidup di bumi sebagai pelajaran abadi bahwa perjalanan waktu sejatinya adalah perjalanan kesadaran menuju kesejatian diri.